Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast BPPK Makassar. Alhamdulillah, jumpa lagi kali ini dengan podcast kami. Edisi ini adalah edisi dengan tim UPG BPK Makassar. Tema kali ini adalah kita merancang tentang ngobras, ngobrol integritas. Alhamdulillah, tentunya tamu-tamu yang akan kita undang adalah tamu-tamu yang sangat istimewa. Ya, tentu sahabat podcast BPK Makassar tidak akan sabar untuk menunggu siapa sih tamu istimewa itu. Baik, kali ini tamu pertama kami terkait ngobras ada Pak Dede Mulyadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu Santi sehat. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah Pak bisa ngobrol bersama di sesi kali ini. Teman-teman sahabat podcast, Pak Dede Mulyadi ini adalah Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Beliau pun sebelum menjadi Kepala BPK pernah di Itjen Kemenkes. Dan tentunya selain berkecimpung di dunia pemerintahan, beliau juga bergabung di Pakprokes. Demikian ya Pak ya? Yeah. Baik, alhamdulillah. Oke Pak, kali ini kita ngobrol tentang integritas nih. Ngobrolan integritas adalah hal yang menarik ya Pak ya. Menurut Bapak pribadi ya. Bapak kan istilahnya baru nih di BPK Makassar. Orang baru, biasanya ada orang baru. Tentu ada hal-hal yang mungkin bisa dibagikan ke peserta podcast BPK Makassar. Yang pertama terkait pengalaman nih integritas selama mungkin mengarungi di dunia pemerintahan sebelum ke BPK Makassar nih istilahnya selamat datang di BPK Makassar nih Pak Dede. Ini ada hal-hal yang menarik nih mungkin yang bisa diceritakan. Silakan Pak. Baik Bu Santi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat BPPK Makassar, sahabat podcast BPPK Makassar. Terima kasih Bu Santi sudah mengundang saya dan alhamdulillah ini juga barangkali memotivasi saya untuk terus berjuang ya dalam menegakkan integritas khususnya diri sendiri dan tentu saja sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan. Kalau cerita pengalaman, tadi yang Bu Santi ingin gali dari saya, ya saya mungkin cerita sedikit ya bahwa sesungguhnya saya berkarir di ASN ini sudah hampir ya 25 tahun barangkali ya. Wow, 25 tahun ya Pak. 25 tahun. Jadi saya 97 itu diangkat CPNS di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Tepatnya saya ditempatkan di puskesmas sebagai petugas kesehatan lingkungan. Ya. Wow, ini informasi baru nih pemirsa. Ternyata Bapak pernah di Kesling ya. Di Kesling ya. Oke, lanjut Pak. Saya dari kalau sekarang kan Poltekkes Bandung ya. Kalau dulu betul. Akademi Kesehatan Lingkungan. Mungkin ada kaitan juga dengan soal integritas ya. Dari tahun 97 itu saya pertama masuk itu ya tentu situasinya masih 97 tuh belum ada KPK ya waktu itu. Jadi mungkin masih ya namanya juga di pemerintahan kan orang pesannya bagaimana gitu. Dan ya saya alami sendiri jadi memang di tahun-tahun saya pertama masuk itu sudah biasa mungkin ya orang senior-senior tuh ngelihat seluruh kalau mempertanggungjawabkan tuh begini, jadi diajarinya yang kayak gitu-gitu deh. Ada contoh, ada contoh nih pemirsa, ada contoh. Jadi role model ke arah yang gimana sih supaya kalau ada kegiatan tuh anggarannya bisa diatur-atur gitu ya. Ada sisa gitu ya Pak. Ada sisa, ada dana taktis. Ada dana taktis. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah sih setelah itu kemudian saya ditarik ke dinas, kemudian sekolah lagi dan alhamdulillah saya dapat beasiswa juga waktu itu untuk S2-nya. Jadi 2003 ya saya selesai S2, kemudian 2005. Nah ini cerita mulai saya bagaimana ke Itjen ya waktu itu 2007, 2006. Ya, ditahan dulu Pak. Siap. Oke, pemirsa podcast BPK Makassar.
tadi Pak Dedi sudah menceritakan tentang di sebelum masuk ke Itjen ya. Tentu ada hal pengalaman menarik tadi yang diambil bahwa ada pengalaman meniru nih, hal yang kurang benar nih. Nah, nanti kita akan dengar lagi gimana pada saat beliau di Itjen. Apakah masih sama atau berbeda? Nah, silakan Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya akhirnya karena memang tentu hati nurani nggak bisa dibohongin dan kita ingin, aduh gimana ya kalau terus-terusan gini, kayaknya nggak gue banget gitu. Jadi saya diajarkan oleh orang tua untuk jujur misalnya gitu ya. Kemudian tidak aneh-aneh gitu ya. Kemudian bukan berarti waktu itu seluruh ASN itu seperti itu, tapi yang saya alami rasanya kok saya harus mencoba untuk cari kalau keluar PNS tuh saya ingat amanat ibu ya. Jadi ibu saya memang mengharapkan saya jadi pegawai gitu ya, dan bapak saya juga pegawai negeri gitu ya. Jadi ya udahlah saya jalani, dan pada satu saat itu secara tidak sengaja kita ngobrol sama teman, lu di Itjen ada pembukaan untuk auditor katanya. Ya udah saya awalnya saya nggak tertarik ya. Tapi kemudian saya pulang ke rumah, saya berpikir, kalau jadi auditor enak kali ya, jadi pemeriksa tuh kita kalau meriksa kan berarti kita meluruskan sesuatu yang kurang tepat gitu ya. Benar. Kemudian kita sendiri berarti harus benar dulu dong gitu ya. Benar sekali Pak. Akhirnya ya udah saya beberapa saat kemudian saya berubah pikiran, kemudian saya ngelamar dan alhamdulillah singkat cerita saya diterima lah gitu ya. Diterima ya Pak. Nah, mulailah perjalanan saya sebagai auditor gitu, Bu Santi. Baik, wah menarik sekali nih Pak ya. Perjalanan pertamanya dimulai dari ada panggilan nurani itu ya. Ada rasa kurang nyaman dengan hal-hal yang tidak sesuai yang seharusnya. Nah itu akan menarik sekali sahabat podcast BPK Makassar. Kita akan belajar banyak tentang bagaimana Pak Dede Mulyadi menerapkan nilai-nilai integritas selama dia berada di Itjen Kemenkes. Silakan Pak. Ya, saya begitu masuk memang di Itjen juga transisi waktu itu. Jadi antara pola yang ya saya anggap sih mungkin waktu itu masih ada bau-bau subhatnya kalau bahasa saya gitu ya. Tapi kemudian perubahan dan akhirnya sampai pada satu titik ya di 2010-2011 itu 2010 lah katakan gitu ya, itu udah mulai Kemenkes kan berubah waktu itu betul sekali. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Saya menjadi semangat lagi nih. Oh berarti ini pas saya ada momen, ada rumah saya yang sesuai ya. Udah saya aktualisasinya ini lagi gitu. Jadi bagaimana saya berkontribusi lebih besar lagi, dan alhamdulillah secara ini waktu itu ya 2011 itu saya ditarik ke struktural. Jadi di perencanaan. Nah di situ saya mulai bahwa saya harus bikin ini. Jadi perencanaan itu kan kalau kasarnya liar gitu ya. Gimana sih supaya membangun Kemenkes ini lebih baik itu seperti apa sekali. Gitu. Jadi di situ saya mulai merintis bagaimana namanya aksi pencegahan korupsi, karena waktu itu Perpres 1 2013 ya terbit, kemudian di Kemenkes sendiri 2010 itu sudah mulai bergulir ya bagaimana menteri saat itu mendorong agar Kemenkes itu transparan, akuntabel, bersih. Jadi saya terlibat betul di situ bagaimana membangun misalnya sekarang yang namanya pendidikan budaya anti korupsi di Poltekkes itu alhamdulillah saya terlibat sebagai inisiator dan bersama-sama tentunya bukan hanya saya ya, dan pimpinan tentunya dengan semua jajaran. Jadi saya dengan PPSDM waktu itu ada partnernya, mungkin yang saya ingat dulu Bu Awas ya, sekarang direktur penyediaan itu partner betul bagaimana membuat kurikulum, menyusun, dan kita kerjasama dengan KPK sampai lahir seperti sekarang. Dan itu juga masuk ke dunia pelatihan Pak, karena seingat saya ada edaran bahwa semua pelatihan mewajibkan memasukkan materi anti korupsi. Wah, berarti itu salah satu bentuk kerja keras Bapak juga ya. Waktu itu ikut terlibat tim. Alhamdulillah. Wah keren sekali. Saya semakin menarik nih untuk mewawancarai teman-teman podcast BPK ya terkait ngobrol integritas kita kali ini ya.
selama mungkin di Itjen selain bentuk-bentuk pencegahan korupsi dari sisi pribadi mungkin Pak ya, dari sisi pribadi ketika melaksanakan tugas ada hal-hal yang mungkin berbeda yang Bapak lakukan dengan rekan-rekan lain yang menunjukkan bahwa ini loh seharusnya kita ketika bekerja dari segi integritas. Ya banyak cerita lucu sebetulnya ya, kalau lucu tapi sebetulnya itu jadi pelajaran ya buat kita ya. Contoh misalnya kalau di Itjen itu kan orang mau diperiksa kan pada bukan apa ya, mungkin ada rasa aduh mau diperiksa gitu. Jadi gimana caranya supaya menservis auditornya gitu kayak gitu-gitu. Nah saya berusaha dengan teman-teman tuh bagaimana supaya kita tidak ada rasa dengan satuan kerja tuh nggak ada kayak gitu-gitu gitulah, di servis berlebihan dan segala macam. Bahkan ada cerita menarik nih, cerita lucu ya. Bukan tim saya sih waktu itu, jadi tim yang lain. Jadi ceritanya ada periksa ke satu provinsi, kemudian tiba-tiba di bandara udah disambut dengan dijemput, enggak sih, dijemput terus dibawa ke restoran bagus kan, si teman-teman tuh, waduh. Katanya nih tumben-tumbennya nih katanya Itjen Kemenkes kok diginiin gitu. Jadi ternyata restorannya pokoknya wah banget gitu ya. Nah terus tiba-tiba pas ditanya Bapak dari Bapak A ini gitu namanya pas sama gitu ya namanya. Oh iya saya A gitu ya, saya inisial aja gitu ya. Penasaran nih Pak. Kemudian begitu sampai di restoran udah habis makan begitu, si orang yang bawa tadi ditelepon, ada telepon masuk, ini kok kita belum dijemput katanya. Wah salah jemput ya katanya. Berarti salah jemput itu. Ternyata salah jemput. Jadi ekspektasi teman-teman ini kita nggak pernah diginiin gitu ya. Jadi udah akhirnya karena salah jemput bubar dengan sendirinya. Jadi banyak hal yang kayak gitu. Itu kebetulan bukan tim saya yang ini, cuman maksud saya hal seperti itu biasa dulu ya. Jadi kita mencoba untuk tidak seperti itu dan untuk merubah kebiasaan itu ya Pak. Dan pimpinan ya waktu itu di 2013 yang saya ingat gitu berupaya seperti gimana caranya supaya pembinaan, pendampingan dengan Satker itu lebih dikedepankan. Kemudian juga bahwa Satker itu tidak usah lagi menservis gitu ya. Jadi alhamdulillah sih kesan-kesan memberatkan gitu ya, kalau diperiksa tuh harus gimana tuh enggak. Jadi ya saya kira itu. Nah mungkin kembali ke topik kita ya, integritas, bagaimana membangun integritas Kemenkes itu kalau saya sih melihat ya bahwa Kementerian Kesehatan ini udah on the track ya, udah on the track, tinggal bagaimana memaintain dan meningkatkan lagi. Nah saya sekarang dengan diberi amanah di satuan kerja ini, saya berupaya untuk bagaimana mendorong juga seperti itu. Mungkin saya ada 4 yang akan saya lakukan ya di BPK Makassar ini. Yang pertama adalah bagaimana mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai. Jadi termasuk saya sebagai pimpinan di sini dan pegawai itu harus komit dulu, sepakat dulu gitu ya. Ya betul. Bahwa kita ini mau bersih misalnya gitu ya. Mau anti korupsi, mau menanamkan integritas itu harus sepakat dulu. Kalau ada yang beda tuh nggak jalan tuh gitu ya. Nah karena saya melihat teman-teman juga sepakat, ayo alhamdulillah nih udah terasa auranya kan udah gitu ada ya. Aura-aura terasa gitu. Ya, Pak. Jadi saya kumpulkan di awal tahun kan, yuk tanda tangan fakta integritas. Nah, bukan hanya pegawai, saya undang mitra kerja tuh. Rekan-rekanan, yuk saya kasih ini dulu maksudnya apa dan segala macam. Kemudian saya bilang bahwa kami sudah ingin komit bahwa menyampaikan bahwa tidak ada lagi kami tidak mengharapkan untuk meminta segala macam gitu ya. Jadi jangan sampai ada teman-teman saya atau siapapun untuk meminta sesuatu kepada semua rekan-rekan itu, dan bekerjalah semaksimal mungkin. Anggaran negara itu dari rakyat, uang rakyat, dan Bapak semua ini rakyat juga saya bilang gitu ya. Jadi jangan sekali-kali untuk menyalahgunakan itu. Jadi itu yang pertama ya Pak. Mendorong komitmen. Yang kedua Pak? Yang kedua saya berusaha meningkatkan pemahaman dan penyadaran ya melalui pendidikan budaya anti korupsi. Jadi tidak hanya saya sering katakan ya bahwa integritas itu karakter. Jadi harus dibangun, diingatkan terus, diinternalisasi. Jadi
pemahaman, penyadaran, dan internalisasi. Jadi bagaimana saya dengan seluruh pegawai itu terus diingatkan gitu ya, saling mengingatkan. Ya, benar Pak. Nah ini yang kedua, jadi penting untuk kita membangun lingkungan organisasi itu saling menyelamatkan. Bagaimana caranya? Saling menyelamatkan itu saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau saya salah diingatkan misalnya oleh Bu Santi, Bu Santi keliru diingatkan oleh temannya dan lain-lain. Sehingga tidak alergi untuk diingatkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga membangun komitmen dengan mitra kerja. Nah ini yang penting karena sekuat apapun kalau kita terus digoda ya Bu, bener, bisa kalah juga. Akhirnya saya bilang waktu penandatangan komitmen dengan mitra kerja, jadi saya bilang bahwa kami tidak akan meminta apapun, oleh karena itu bekerja dengan baik ya, sesuai dengan ketentuan silahkan. Kalau ada anggaran sekian optimalkan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah sih saya lihat ya kita udah mungkin Bu Santi bisa lihat ya hasil pekerjaan yang mungkin dengan anggaran yang sedikit yang terbatas tuh hasilnya seperti itu. Jadi itu tuh bukti bahwa sebetulnya membangun negeri ini tidak harus uang banyak tapi yang penting tepat gitu ya. Tepat takarannya. Ya, tidak mengurangi timbangan istilahnya gitu. Benar. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita harus mengembangkan sistem dan regulasi. Bagaimanapun orangnya udah oke ya. Kemudian pihak lain sudah oke. Tapi kalau aturan mainnya tidak jelas, itu ada aja peluang gitu kan. Nah, mengurangi peluang orang berbuat curang, berbuat menyimpang itu adalah dengan membangun sistem. Jadi saya berusaha juga membangun sistem, artinya mungkin regulasi dan sistem yang kita bangun tuh sederhana lah. Misalnya bagaimana meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya kita dalam setiap belanja tuh cashless. Ada yang namanya kartu kredit pemerintah. Jadi selalu nggak ada uang cash tuh. Saya ke bendahara cek ada uang cash nggak? Oh bagus. Berarti kita sudah komit nih kan semua. Jadi belanja-belanja yang sifatnya langsung cash bayar itu nggak ada. Jadi kayak peserta diklat atau transport narasumber segala udah by transfer. Sudah CMS ya Pak kalau jadi, untuk peserta. Jadi istilahnya itu sistem ya, artinya SOP-nya udah diperjelas dan sebagainya. Seperti itu Bu Santi. Baik, sahabat podcast BPK Makassar, ini sangat menarik nih apa yang akan dibuat atau bentuk-bentuk penerapan integritas yang direncanakan oleh Pak Dede. Ada 4 poin tadi. Terkait yang pertama adalah komitmen, kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai, kemudian bagaimana komitmen dengan tim kerja, dan selanjutnya adalah tentu adanya regulasi yang mengikat supaya tidak terjadi korupsi di BPK Makassar Pak ya pada intinya begitu. Ya seperti itu ya Pak. Nah tentunya hal yang paling penting dari semua 4 poin mungkin yang Pak Dede sudah rencanakan, selain tadi Pak Dede mengatakan perlu dukungan dan sebagainya. Hal yang menarik adalah bagaimana nanti Pak Dede memberikan role model mungkin contoh kepada seluruh pegawai dan alhamdulillah kami pribadi secara melihat seperti itu ya. Semoga nanti kedepannya bisa memberikan terus inspirasi kepada ini. Dan sahabat BPK Makassar, kami selaku tim UPG ini adalah bentuk sebuah usaha BPK Makassar dalam rangka WBK ya seperti itu sehingga kita sama-sama berjuang untuk organisasi kita. Bagaimana kita melihat BPK Makassar secara arti luas adalah Kementerian Kesehatan untuk bisa mencegah korupsi di organisasi kita. Nah, tentu para pemirsa ini ingin mendengarkan satu closing nih dari Pak Dede untuk menginspirasi sahabat podcast BPK Makassar. Ada satu mungkin quote-nya Pak, silakan. Ya, saya ambil satu quote yang mungkin bisa menginspirasi ya buat saya sendiri, buat teman-teman yang lain, sahabat-sahabat podcast, bahwa ini saya kutip dari seorang penerima Nobel ya, Angus Deaton ya, dia bilang bahwa kita mengejar sesuatu yang menyenangkan sebab kita pikir hal tersebut membuat kita bahagia, tapi kenyataannya tidak. Jadi rata-rata orang menginginkan hal-hal yang menyenangkan gitu ya,
Misalnya orang berpikiran, ih kalau kita banyak duit enak kali Iya. gitu ya. Kalau bisa pelesiran, bisa makan enak, tidur enak. Tapi sesungguhnya kalau saya lihat bahwa betul kata Angus Deaton bahwa itu sebetulnya enggak. Kita punya uang banyak, apa yang terjadi? Repot Bu. Iya. Repot ya, kita harus menjaga uang itu, harus apa pergi ke bank dan segala macam. Kalau uang kita biasa aja, asal cukup aja ya, pas-pasan lah gitu ya. Pas butuh ada gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah kan kalau pas butuh ada ya cukup gitu ya. Kemudian yang kedua bahwa membangun integritas itu kalau menurut hemat saya ya tadi soal role model ya harus perlu pertama penanaman diri harus ada yang dikorbankan Bu. Yang dikorbankan dan kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Itu yang menurut saya kebahagiaan yang hakiki ya. Karena apa? Karena itulah yang diajarkan, mungkin saya orang Islam ya. Iya. Rasulullah sendiri kalau kita pikir ya, Iya. Rasul tuh kalau mau kaya waktu itu kalau Iya. mau senang kurang Bisa apa gitu aja kan ya, bisa Pak, ya. aja. Tapi dia kenapa memilih hidup sederhana gitu ya? Karena itu bahagianya dia, ya, bahagianya beliau. Dan itu contoh yang paling menurut saya paling konkret yang pernah ada di dunia ya, Rasul dan sahabatnya. Iya, Jadi benar sekali. kenapa kita tidak contoh itu? Menurut saya bagaimana cara berorganisasi, memimpin, berumah tangga dan seterusnya itu contoh terbaik lah, termasuk dalam hal integritas ya. Bagaimana misalnya Rasul menyatakan bahwa kalau Fatimah anak saya mencuri, Iya, maka benar. dia yang pertama akan potong Dipotong tangannya. tangannya. Artinya bukan soal potong tangannya, Iya. tapi bahwa jangan dulu orang lain, bahwa Iya. saya, keluarga saya kalau ada berbuat curang maka saya sendiri yang akan Iya, benar. menyelesaikan itu. Jadi itu inspirasi Iya. yang menurut saya cukup bagus. Dan sampai ke level berikutnya ya, sahabat juga demikian. Jadi namanya Umar bin Khattab Iya. misalnya ya, ketika misalnya melihat bahwa ketika dia jalan-jalan terus ada kambing kok ini peternakan Iya, kambing nggak ini ada kok yang lain jaga. ya. Terus kambingnya tuh kok gemuk-gemuk gitu, beda dengan yang lain. Ditanya ini siapa ini? Iya. Ya ini punyanya Ibnu Umar katanya, anaknya Umar. Mm. Wah, anak saya dipanggil lah. Nah, ini kamu kenapa kambingnya kok lebih gemuk dari yang lain? Ya sama aja gitu katanya aja. Jadi saya beternak biasa aja, tidak. Kamu beternak dan orang akan memberikan privilege khusus untuk kambing. Jadi Iya. karena ini anaknya Umar jadi dibebasin tuh. Iya. Mau rumput yang Iya, mana aja. mau rumput yang mana, rumput tetangga Udah, juga silakan kalau begitu gitu. kamu jual ini dan tidak boleh. Jadi artinya Umar sendiri menanamkan bahwa anaknya jangan jadi pengusaha lah kasarnya gitu ya. Udah kita hidup biasa aja sederhana. Jadi memimpin itu adalah menderita kan. Iya. Itu ada quotes begitu Iya, ya. ada, quotes benar. begitu ya. Jadi memimpin itu adalah menderita ya. Benar sekali, Pak. Itu Haji Agus Salim kalau nggak salah. Jadi seperti itu dan mudah-mudahan saya berdoa selalu agar saya dilindungi, diberikan kekuatan, diberikan petunjuk tentu untuk istiqomah. Belum apa-apa, saya masih jauh sekali. Mungkin masih ya nggak ada setai kukunya gitu ya. Mungkin bahkan teman-teman yang support dan untuk komitmen bareng-bareng. Barangkali itu terakhir saya boleh bacakan pantun ya. Boleh sekali Pak, silakan Pak. Untuk sahabat Iya. podcast BPK Makassar ya. Talas ditanam dekat kelapa. Cakep. Dijaga agar tumbuh merambat. Cakep. Integritas di jiwa hidup terjaga. Cakep. Dunia bahagia, akhirat selamat. Masya Allah, Demikian. cakep sekali Pak Dede. Ya, Makasih. makasih Pak Dede untuk waktunya. Siap. Kami segenap tim UPG dan seluruh karyawan BPK Makassar tentunya terus mendoakan dan beri support dalam bentuk komitmen untuk sama-sama kita membuat organisasi kita jauh lebih baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Baik sahabat BPK Makassar, demikian wawancara singkat kita dengan Pak Dede Mulyadi. Ada hal yang menarik dari wawancara kali ini adalah bahwa pemimpin itu adalah siap menderita. Dan sebuah integritas itu diawali dari kesederhanaan. Nah, kita sebagai PNS, aparatur sipil negara, tentunya sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi adalah sederhana. Sederhana artinya kita menerima apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita pakai, tidak menuntut hal lebih sesuai dengan apa yang sudah kita terima. Seperti itu ya Pak ya. Baik.
Semoga sahabat BPK Makassar masih penasaran karena masih ada episode selanjutnya akan didatangkan tamu-tamu yang luar biasa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Bu Santi semua. Terima kasih Pak Dede.